Cappuccino double shot dari Wings Food. Problem mendasar sepak bola putri. Problem mendasar sepak bola putri Indonesia terkuak dari hasil 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Asia Putri 2026 yang berlangsung di Tangerang. Kekalahan tim Garuda Pertiwi 0-2 dari Pakistan menyusul kemenangan 1-0 atas Kirgistan menipiskan peluang Indonesia untuk meraih 1 tiket ke putaran final Piala Asia Putri. Pada 2 laga itu lawan menyingkap buruknya fondasi bermain para pemain Indonesia, misalnya dalam mengontrol dan mengumpan bola. Seperti halnya timnas putra, PSSI memakai jalur instan untuk mencoba mengangkat prestasi timnas putri, yaitu dengan proyek naturalisasi. Selama beberapa tahun terakhir, belasan pemain naturalisasi didatangkan untuk memperkuat tim Garuda yang berujung pada kelolosan mereka ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal serupa coba diterapkan untuk tim Garuda Pertiwi. Menghadapi kualifikasi Piala Asia Putri 2026, tim asuhan pelatih asal Jepang, Satoru Mochizuki, itu diperkuat sejumlah pemain naturalisasi, antara lain Isa Warps, Felicia Dezeu, Iris Derou, dan Emily Nahon. Akan tetapi cara instan itu belum mampu menutupi kelemahan mendasar pada permainan timnas putri. Dari hasil analisis Mochizuki, kurangnya kemampuan dasar pemain seperti mengumpan, mengontrol, dan menendang bola menjadi salah satu penyebab kekalahan timnya dari Pakistan. Problem itu sudah muncul dan menjadi salah satu alasan Indonesia hanya mampu menang tipis atas Kirgistan meski mampu menciptakan banyak peluang. Buruknya teknik dasar pemain putri Indonesia itu sudah diungkapkan Mochizuki sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas tahun lalu. Hanya sangat sulit untuk mengatasi problem mendasar tersebut karena banyak pemain timnas tidak memiliki kesempatan untuk mengasah teknik bermain dalam kompetisi rutin yang kini tak ada lagi di Indonesia. Ketiadaan kompetisi rutin membuat para pemain putri juga tak terbiasa menghadapi atmosfer pertandingan yang ketat. Upaya menghidupkan lagi kompetisi putri yang terakhir kali digelar pada 2019 lewat Liga 1 Putri terus mundur. Setelah direncanakan digelar pada 2026, pelaksanaan kompetisi itu ditunda menjadi tahun 2027 dengan alasan kekurangan pemain. Harus diakui menggelar kompetisi secara rutin tidaklah mudah. Namun, hal itu harus diupayakan jika ingin melahirkan pemain tulang punggung Garuda Pertiwi. Kompetisi akan menjadi kolam talenta lain selain diaspora atau pemain naturalisasi. Melalui kompetisi rutin, pemain berkesempatan meningkatkan kemampuan teknik sepak bola mereka. Saudara, kami ajak Anda melihat informasi di harian Kompas Jumat 4 Juli 2025 dari judul besar. Ini terkait dengan insiden kapal tenggelam. 30 korban kapal tenggelam di Selat Bali belum ditemukan. KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 65 penumpang dan awak mengalami kebocoran mesin dan tenggelam di Selat Bali. Pencarian korban masih terus berlanjut hingga pagi hari ini dan berdasarkan data manifest, kapal yang berlayar menuju Bali ini membawa 65 orang, yakni 53 penumpang, 12 awak, serta 22 kendaraan. Penyebab kecelakaan akan diserahkan ke KNKT untuk investigasi dan saat ini fokus pada pencarian. Sedangkan investigasi dilakukan oleh KNKT. Foto ini, judul besar ini juga dilengkapi dengan foto berita ketika keluarga korban ini bertemu dengan korban yang selamat. Tepatnya ini di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebanyak 6 orang ditemukan meninggal dunia. Kita bergeser ke sorotan mancanegara. Di kiri atas, Israel terus menyasar tenaga kesehatan. Pembunuhan terstruktur kepada pekerja kesehatan di Gaza terus dilancarkan. Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hanya salah satu seorang korban.
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam pembunuhan terhadap Dr. Al Sultan dan serangan dilancarkan kala Dr. Al Sultan sedang berada di kamar. Rudal Israel menyasar dokter yang terus melayani pasien di Gaza Utara tersebut. Banyak kita lihat juga di bagian bawah ada fenomena sosial menyoroti terkait banyak perempuan jadi kurir narkoba. Pelaku kejahatan narkotika dan obat-obatan terus menyasar kelompok perempuan dan juga ibu rumah tangga. Kondisi ekonomi yang sulit menjadi pintu masuk untuk melibatkan perempuan dan ibu rumah tangga dalam distribusi narkoba. BNN menyebut 5-10% pelaku kejahatan narkoba adalah perempuan. Mereka secara sukarela mengambil jalan pintas melibatkan diri dalam sindikasi kejahatan narkoba karena tuntutan ekonomi. Kita lihat halaman 15 terkait dunia olahraga yang berduka, perpisahan akhir yang tragis sekaligus termanis. Diogo Jota pergi untuk selamanya setelah mempersembahkan 2 trofi mayor musim ini. Etos kerja serta kegigihannya menjadi inspirasi bagi pesepak bola muda. Penyerang Liverpool dan timnas Portugal, Diogo Jota tutup usia dalam insiden kecelakaan tragis di Provinsi Zamora, Spanyol pada Kamis dini hari. Mobil yang dikendarai Jota bersama saudaranya ini pecah ban belakang, lalu keluar jalur, menabrak pembatas jalan dan terbakar. Otoritas terkait melaporkan keduanya meninggal di lokasi tanpa sempat mendapat pertolongan. Informasi ini dan sorotan lainnya, saudara, dapat Anda baca di harian Kompas yang terbit di hari ini Jumat 4 Juli 2025 atau mengakses di kompas.id. Usai jeda kami kembali dengan informasi sidang kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini.